Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah menyertai kita anak-anaknya. Dimanapun Anda berada, Tuhan pasti mengasihi dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di sesi pertama terkait dengan cinta habis-habisan ditunjukkan dengan mencintai Allah dengan segenap hati. Cinta habis-habisan dari Markus 12 ayat 30 ini merupakan seri khotbah yang kedua. Markus 12 ayat 30 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Mencintai Allah dengan segenap jiwa. Istilah segenap jiwa diterjemahkan dari bahasa Yunani Perjanjian Baru holestes sukes, artinya all the soul. Sukes merupakan noun genitif feminim singular dari akar kata suke, artinya nafas atau jiwa. Jadi istilah suke digunakan untuk menjelaskan nafas merupakan sesuatu yang sangat krusial, napas kehidupan, jiwa manusia, jiwa sebagai pusat kasih sayang dan kehendak, diri manusia itu sendiri, pribadi atau individu dari manusia itu sendiri. Istilah psike muncul dalam bahasa Inggris dengan menggunakan istilah psikologi. Nah, istilah psike merupakan identitas seseorang yang berbeda atau menunjukkan kepribadian yang unik dari seseorang, yaitu kepribadian dari satu individu. Jiwa itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menghembuskan atau meniupkan anugerah hidup ke dalam seseorang, yang membuat setiap orang menjadi pribadi yang bersemangat. Istilah psuke memiliki arti yang sama dengan leb atau lebab dalam bahasa Ibrani, artinya napas. Napas kehidupan merupakan kekuatan vital, krusial yang menghidupkan tubuh dan menunjukkan seseorang masih bernapas. Alkitab menjelaskan dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi." Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu berarti rela membagi atau memberitakan Injil Allah dan berbagi kehidupan atau menolong, yang tentunya dilakukan dengan kasih Kristus. Kalau kita perhatikan Yohanes 12 ayat 25 berkata, "Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal." Setiap orang percaya yang tidak mencintai, tidak mengikuti keinginan dunia ini, akan mendapatkan hidup kekal. Artinya setiap orang percaya harus menyadari hidupnya ditakdirkan untuk menikmati keselamatan di dalam Kristus. Ingat, di dalam jiwa ada kehidupan. 1 Korintus 15 ayat 45 menyatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi kehidupan yang ada pada Adam, Tuhanlah yang memberikan.
Dan Yesus Kristus adalah pribadi ilahi yang bisa menghidupkan roh yang mati. Artinya menghubungkan atau mengkoneksikan roh manusia dengan roh Allah yang sebelumnya telah mati karena dosa. Jiwa merupakan tempat perasaan, keinginan dan kasih sayang. Jiwa dapat mencapai tujuan tertinggi dan mendapatkan berkat abadi. Jiwa yang dianggap sebagai makhluk moral dirancang untuk kehidupan yang mulia atau kehidupan yang baik, sebagaimana dijelaskan dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwa esensinya berbeda dari tubuh. Jiwa dibebaskan dari tubuh. Jiwa tanpa tubuh. Kisah Rasul 2 ayat 27 berkata, sebab engkau tidak menyerahkan aku, yaitu jiwanya maksudnya, kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia, maksudnya jiwa Yesus, tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dalam bahasa aslinya, jiwa yang dinyatakan dengan nefas dalam perjanjian lama dan psike dalam perjanjian baru itu menekankan keberadaan yang terdalam dari seseorang. Orang Ibrani tidak memisah-misahkan keberadaan manusia. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang holistik, sesuatu yang bersifat menyeluruh. Hal lain yang menarik untuk diperhatikan dalam Markus 12 ayat 30, di mana istilah holes yang merupakan bentuk adjektif genitif feminim ini dalam bentuk singular dari akar kata holos yang dipergunakan 4 kali, artinya segenap dalam Markus 12 ayat 30. Istilah holos ini paling tidak memiliki 3 makna yang sangat mendalam. Pertama, dapat diartikan lengkap atau keseluruhan. Kedua, sempurna atau menyeluruh. Ketiga, pada semuanya atau sampai hal-hal kecil. Jadi istilah holos memberi tekanan terkait dengan prinsip-prinsip mengasihi Tuhan Allah yang merupakan hukum terutama. Istilah holos digunakan untuk mengasihi Tuhan Allah harus dengan keseluruhan hati, keseluruhan jiwa, keseluruhan akal budi, dan keseluruhan kekuatan. Jika hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan digunakan untuk mengasihi Allah, maka itu tentu menyenangkan hati Allah. Ketika Allah tidak dikasih dengan segenap atau keseluruhan, atau dikasih secara terbagi-bagi, maka dapat dikatakan orang tersebut masih mengasihi dunia, masih mengasihi keinginan kedagingan, atau mengasihi harta, ataupun semua hal-hal yang bukan dari Tuhan. Nah, dengan demikian orang tersebut sesungguhnya belum melakukan hukum yang terutama, yakni mengasihi Allah dengan segenap atau seluruh hidup. Istilah holos digunakan untuk menyatakan tentang sempurna atau menyeluruh dalam hal kuantitas, waktu, tingkatan, atau kadar sesuatu. Maka pertanyaan kepada kita semua adalah, apakah kasih kita kepada Allah dalam hal kuantitasnya dan kadar kasih kita sudah sempurna? Kualitas dan kuantitas kasih kita kepada Allah harus sempurna dalam hati, dalam jiwa, dalam akal budi, dan dalam kekuatan. Istilah holos digunakan untuk mengungkapkan makna yang dalam tentang hal-hal kecil
Maksudnya saat kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menghidupkan kasih itu kepada hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak bisa kita mengasihi Tuhan di gereja, tetapi tidak mengasihinya di pekerjaan kita. Adalah munafik jika kita mengasihi Tuhan di hari Minggu, tetapi di hari lainnya kehidupan kita tidak menunjukkan kasih kepadanya. Mengasihi Tuhan harus kita tunjukkan sampai kepada hal-hal kecil dalam hidup kita. Istilah holos digunakan dengan makna segenap, hanya digunakan untuk mengasihi Tuhan Allah dan tidak digunakan untuk mengasihi sesama. Artinya, jika kasih kita kepada seseorang atau kepada sesuatu lebih besar daripada kasih kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya kasih sebagai hukum yang terutama itu tidak nyata dalam kehidupan kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita perhatikan. Jadi mengasihi Allah dengan segenap jiwa berarti mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita. Dari kehidupan yang terdalam, apa yang kita rasakan, percayai, pikiran, inginkan, yang kita kejar, yang kita impikan, bahkan termasuk keputusan kita. Semuanya digunakan untuk mengasihi Tuhan. Seluruh segi kehidupan kita terendam menjadi satu dalam cinta atau kasih kita kepadanya. Hal ini ditunjukkan atau dimanifestasikan dalam cara hidup kita sehari-hari. Jiwa kita harus mengasihi, harus melekat pada Allah, karena Allah adalah penolong kita. Mazmur 63 ayat 9 berkata, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Melekat juga bisa berarti mengasihi dengan segenap. Jadi jiwa yang melekat pada Allah berarti mengasihi Allah segenap jiwa. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya cinta habis-habisan ditunjukkan dengan mencintai Allah dengan segenap jiwa. Itu sebabnya mari kita menguatkan, meneguhkan hati kita bersama-sama untuk mencintai Allah dengan segenap jiwa kita. Saya percaya Tuhan mampukan kita untuk melakukan itu. Immanuel, amin.